semangat. Oke, sekarang saatnya kita mau beribadah. Kita mau siapin telinganya, kita mau siapin hatinya, kita mau siapin semua anggota tubuh kita untuk Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita mau bangkit berdiri yuk. Ayo, kasih ini aba-aba lagi yang anak Tuhan Yesus gitu. Ayo ambil aba begini semuanya. Ya, ayo. Nanti kakak bilang anak Tuhan Yesus, semuanya lompat ya. Anak Tuhan Yesus. Yes saya. Yes. Oke adik-adik. Ayo, siapa yang tahu kalau Tuhan Yesus kita itu kuat? Kita mau nyanyi apa Kak sekarang Kak? Allahku besar. Kita siapin tangannya begini ya. Oke? Ayo Kak, mulai Kak. Kita mau nyanyi Kak. Ayo tepuk tangannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, bintang miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ayo dari awal ya. Lebih semangat lagi adik-adik. Bilang Allahku besar. Tepuk tangannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oke. Ayo adik-adik kita mau doa. Yuk, adik-adik yuk kita mau doa dulu ya. Yuk, tutup matamu rapat-rapat adik-adik. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami mau menyanyi, kami mau bersuka cita karena Tuhan baik atas setiap kami. Tuhan tolong ya ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang menutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami mau tolak segala kuasa yang bukan berasal daripadamu. Kami hanya izinkan roh Tuhan hadir atas tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan naikkan syukur kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita tadi udah pemanasan. Sekarang kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Siapa di sini yang anak-anak Tuhan Yesus? Oke, semuanya anak Tuhan Yesus. Kita mau bilang gini. Siap? 1, 2, 3. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Katakan sekali lagi. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Katakan. Gunung ini dipindahkan. Katakan. Gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Sekali lagi katakan.
persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik ada yang mau berdoa nggak? Sini di depan. Ayo, Sep. Yosef mau berdoa. Sini. Ayo. Yuk, Gio, bantu bawain. Bawain Ya, yuk. Kita mau Kita berdoa mau dulu, berdoa dulu, persembahannya dipegang di masing-masing. Berdoa dulu. Kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami membawa persembahan Tuhan. Kau memberkati berlipat kali ganda. Ajar kami memberi dengan sukacita. Ajar kami memberi dengan ketulusan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita mau nyanyikan Yo, pujian boleh. ini adik-adik ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Katakan, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kalian katakan, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Ayo lagunya nyanyikan. Bangun Pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati. Oke adik-adik, udah nyanyi, udah memuji Tuhan, udah memberikan persembahan. Saatnya kita mau dengar firman. Ayo dibuka kupingnya, siapin hatinya. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi ya. Oke adik-adik, kita mau sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Dari awal ya adik-adik kita katakan, bukan dengan kekuatanku, Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di
sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Ayo adik-adik sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Buat hari ini Tuhan. Buat kesehatan yang udah Tuhan kasih buat setiap hari. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yuk adik-adik kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, kami yang mendengarkan dan kakak yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Mantap, gitu. Oke, gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Udah siap dengerin firman Tuhan? Sudah siap? Udah ya. Fokus ya dengerin firman Tuhan ya. Oke? Oke. Firman Tuhan. Kakak hari ini mau bawain satu cerita. Jadi, suatu hari ada pria namanya Manoah. Siapa namanya? Manoah. Nah, dia ini adalah salah satu dari bangsa Israel. Dia punya istri, tapi mereka nggak punya anak. Karena istrinya mandul. Mandul itu apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada. Mandul itu artinya nggak bisa punya anak. Betul, nggak bisa punya anak. Tapi suatu hari nih ya, ada yang nyamperin istrinya. Katanya dia bakal hamil, bakal punya anak. Nah anaknya ini katanya nggak boleh minum anggur, nggak boleh minum minuman yang memabukkan, nggak boleh melakukan hal-hal yang nggak kudus, karena dia nantinya akan menjadi nazir Allah. Nah, terus istrinya ini bilang dong ke suaminya, Bapak Manoah, tadi seseorang menemuiku dan berkata aku akan hamil punya anak. Tapi Bapak Manoah itu gak percaya dan berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, kalau benar istriku akan hamil, datangkanlah orang tadi kepadaku. Nah, Tuhan ngejawab tuh. Tuhan ngejawab doanya si Bapak Manoah. Lalu datanglah orang yang tadi nyamperin istrinya. Bilang yang sama, istrimu akan hamil dan anak itu akan menjadi nazir Allah. Dia nggak boleh minum anggur, nggak boleh minum yang memabukkan, nggak boleh melakukan hal-hal yang nggak kudus. Nah, terus Bapak Manoah nahan dia karena dia ingin menyajikan makanan untuk orang ini. Orang itu bilang, ya udah gitu, tapi dia nggak bakal makan itu. Lalu si orang ini bilang nih ke Bapak Manoah untuk mempersembahkan makanan itu ke Tuhan saja. Lalu dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu saat asap korban itu naik, malaikat Tuhan, dia itu yang dorong itu malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu naik bersama asap itu. Lalu Manoah dan istrinya percaya. Dan gak lama istrinya hamil. Dan setelah 9 bulan dia melahirkan. Nama anaknya itu Samson. Siapa namanya? Samson. Samson ini orangnya kuat, tinggi besar, karena dia punya kekuatan yang dari Tuhan. Ibunya ini menepati perkataan malaikat Tuhan. Dia nggak minum anggur, dia nggak minum hal-hal yang memabukkan, nggak melakukan hal-hal yang tidak kudus. Dia menjaga dirinya kudus untuk Allah, untuk menjadi nazir Allah. Tapi suatu hari saat si Samson ini besar, udah gede nih ceritanya, udah dewasa, dia ngelihat seorang wanita,
orang Israel tuh nggak boleh loh nikah sama orang Filistin karena larangannya Tuhan. Terus bapaknya bilang gini, emang nggak ada di antara orang Israel atau di antara sanak saudara kita yang membuat engkau tertarik? Tapi Samsonnya bilang, aku mau dia menjadi istriku. Lalu bapaknya ini masih bapak Manoah tadi, dia bilang ya udah gitu. Akhirnya dia memperistri si orang Filistin tadi. Tapi di hari pernikahannya mereka diiringi 30 orang laki-laki. Dan waktu pernikahannya itu si Samson mengatakan teka-teki. Siapa yang bisa jawab, dia bakal ngasih 30 baju dan 30 kain. Nah, orang-orang tadi yang ditanya itu orang-orang Filistin, mereka nggak bisa jawab teka-tekinya ini. Nah, istrinya merengek pada Samson untuk memberitahukan jawabannya. Selama 7 hari istrinya ini merengek terus, apa sih jawabannya, kasih tahu tuh kan. Terus Samson ini karena katahan dia kasih tahu jawabannya, terus si istrinya ini kasih tahu lagi ke orang-orang sebangsanya, orang-orang Filistin. Lalu setelah 7 hari mereka berkumpul kembali. Setelah itu si orang-orang Filistin ini jawab, dan jawabannya betul karena dapat bocoran jawaban dari istrinya si Samson. Si Samsonnya tahu, wah dia marah karena istrinya nipu dia. Akhirnya dia membunuh 30 orang Filistin tadi dan mengambil baju mereka. Lalu setelah beberapa lama dia ketemu lagi nih seorang wanita di Timna, orang Filistin juga. Wah, Samson demennya sama wanita Filistin. Namanya, ada yang tahu nama istri Samson yang kedua? Depannya D. Ada yang tahu? Namanya itu Delilah. Siapa? Delilah. Oke. Nah, setelah itu si Samson mau memeristikan si Delilah. Ya kan? Si Delilah ini ternyata juga berencana untuk menipu si Samson untuk mengetahui sumber dari kekuatannya. Sumber kekuatannya itu dari mana? Ayo, sumber kekuatannya Samson. Rambut, kita. Samson itu sama sekali nggak pernah terkena gunting cukur. Dia nggak pernah cukur rambut sampai rambutnya panjang karena itu adalah tanda dari Allah. Dia adalah nazir Allah. Dari situlah sumber kekuatannya. Nah, si Samson dan Delilah ini nikah, ya kan? Dan orang Filistin ini juga mau tahu juga sumber kekuatannya si Samson. Akhirnya si Delilah nyari-nyari tahu nih buat orang-orang sebangsanya dia, orang Filistin. Dia nyari tahu. Nah, terus pertama, apa sih sumber kekuatanmu? Nah, kata si Samson, aku itu bakal lemah kalau aku diikat oleh tali yang baru, belum pernah digunakan untuk pekerjaan apapun. Nah, malamnya si Delilah ini melakukan itu, dia ngikat si Samson dengan tali baru yang nggak pernah dipakai untuk pekerjaan. Lalu orang Filistin menyergapnya, tapi Samson nggak lemah. Samson masih kuat karena itu bukan kelemahannya. Lalu si Delilah masih merengek-rengek nih, kasih tahu sumber kekuatanmu. Terus karena si Samson nggak tahan, dengar rengek karena si Delilah, dia akhirnya ngasih tahu, aku ini nazir Allah, aku nggak pernah terkena gunting cukur sekalipun dalam hidupku. Lalu malamnya si Delilah diam-diam saat Samson tidur, dia
menggunting rambutnya Samson. Wah, lalu Samson jadi lemah tanpa diketahui Samson itu sendiri. Nah, lalu orang-orang Filistin menyergap si Samson. Samson kaget dan dia udah jadi lemah. Dia nggak kuat lagi. Akhirnya si Samson dijadikan itu loh, penggiling padi. Itu kan biasa pakai sapi. Nah, dia ngegantiin sapinya. Kedua matanya dicungkil. Dia nggak bisa lihat lagi. Dia nggak bisa lihat apa-apa lagi. Lalu sebelum itu dia ditaruh di tengah gedung. Di dalam gedung itu orang-orang Filistin ini sedang merayakan perayaan pesta untuk merayakan bahwa si Samsonnya ini udah lemah, jadi nggak ada yang ngelawan orang Filistin lagi. Setelah itu dia diolok-olok, Samsonnya diolok-olok, dia diikat dengan tali di antara dua tiang. Lalu si Samson berdoa, Tuhan, kembalikanlah kekuatanku sekali saja. Aku ingin membalas orang-orang yang sudah menghinaku, bahkan menghina dirimu. Tuhan kabulin nggak? Kabulin. Akhirnya si Samson mendapatkan kekuatannya sekali lagi terakhir. Lalu ia meraih kedua tiang yang mengikat dirinya. Lalu tiang itu remuk bersama dengan gedung-gedung itu. Nah, atap-atap gedung itu nutupi si orang-orang Filistin tadi yang ada di pesta. Gak ada satupun yang selamat, termasuk Samson. Nah, dari sini kita belajar kalau kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Bahkan Samson pun yang kekuatannya tak terbatas bisa hilang karena dia percaya sama istrinya. Dia nggak tahan dengan rengekan istrinya. Tuhan ini ngasih kekuatan sama dia, tapi dia malah memilih istri lain dari orang bangsa lain, dari orang Filistin. Nah, kalau kita punya kekuatan, kita harus percaya bahwa kekuatan itu dari Tuhan. Kalau kekuatan kita hilang, kita bisa minta lagi. Tapi kita harus ingat, kita harus percaya bahwa kekuatan itu hanya dari Tuhan. Ya gak? Ayo, siapa yang jago dalam olahraga? Bisa badminton, berenang. Ayo, ada yang jago gak? Joseph jago apa? Bola. Wow. Gio jago apa Gio? Ya, itu gak pakai kekuatan. Jojo apa? Basketball. Oke. Berolahraga itu membutuhkan kekuatan. Juga keahlian itu membutuhkan kekuatan juga. Jadi kalau misalnya kita capek nih olahraga, meskipun itu hobi kita, tapi kita mau masih melakukannya. Jadi kita minta kekuatan sama Tuhan. Setiap apapun masalah kita bisa minta kekuatan dari Tuhan. Selain dari olahraga, kita bisa minta kekuatan loh buat kayak misalnya hati kita lagi capek. Aku lagi capek Tuhan, hatiku lagi capek, lagi nggak bersemangat. Kita bisa minta kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Oke. Kita mau ayat hafalan. Bisa baca semua? Bisa baca? Silakan ya. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Zakaria 4 ayat 6b. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi, lebih keras ya. Zakaria 4 ayat 6b. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh firman Tuhan semesta alam. Oke, jangan lupa dihafalin ya. Habis kreativitas kita ayat hafalan.
Yuk, kita mau doa bagi diri yuk. Yuk kita mau doa tutup. Kita mau doa bagi bangsa. Oke. Yuk. Tangannya tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati Bapa dengan kekuatan-Mu selalu. Berkati dengan kekuatan-Mu yang sempurna Bapa untuk setiap kami. Kami mau selalu percaya Bapa, bukan dengan keperkasaan, bahkan dengan kuat gagah kami. Kami dapat bertahan, tapi karena kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Terus berkati kami dengan kekuatan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita pengumuman dulu ya. Nah, kita mulai dari Februari, kita onsite-nya 2 kali ya. Ibadah onsite 2 kali. Oke, ibadah pertamanya jam 8.15. Jam berapa? 8.15. Jam keduanya jam 10.30. Yang kedua 10.30. pintar. Jadi kalau yang mau pagi jangan lupa datangnya jam 8 ya, karena kita mulai jam 8.15. Nah, kalau mau yang siang nih, kalau nggak bisa bangun pagi nih, boleh siang, nggak apa-apa ya. Terus jam 10.30 datangnya awalan ya, karena kita nggak boleh telat buat temuin Tuhan. Oke. Yang kedua yaitu Kids for Jesus. Kids for Jesus sekarang pindah di hari Minggu adik-adik, tepatnya jam 10 sehabis ibadah 1. Nah, buat adik-adik yang ibadah 2 boleh datang lebih awal ya buat gabung di Kids for Jesus. Kita bisa sharing-sharing di Kids for Jesus. Demikian pengumuman. Kita mau doa syafaat untuk bangsa sama negara. Kita mau doain juga buat teman-teman yang belum bisa datang. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya. Yuk, kita mau doa untuk bangsa. Bapak, kami mau berdoa Bapak untuk bangsa kami, untuk negara kami ini, Indonesia yang kami cintai. Berkati dengan keamanan, berkati dengan damai sejahtera selalu yang daripada-Mu Bapa. Kasih karunia yang sempurna untuk negara kami. Berkati juga untuk presiden kami, Bapak Jokowi, dan juga Wakil Presidennya Ma'ruf Amin Bapak beserta jajaran menterinya yang ada. Berkati Bapak untuk setiap pemimpin-pemimpin yang memimpin kami Bapak. Berkati dengan visi misi yang daripada-Mu, berkati dengan berkat yang daripada-Mu Bapak. Berkati Bapak, kami juga mau berdoa untuk kota kami Jakarta. Berkati dengan damai sejahtera, dengan kasih karunia, dan kami juga mau berdoa untuk gubernur yang ada Bapak, dan juga dinas-dinas yang ada Bapak. Terima kasih Bapak, dan kami mau berdoa Bapak untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Bapak. Ada Bapak Niko, ada Pak Welya, dan juga ada Bapak Mintadio Bapak. Berkati pemimpin-pemimpin rohani kami Bapak, dengan visi misimu, dengan berkat yang daripada-Mu, dengan hikmat yang daripada-Mu Bapak. Dan kami berdoa Bapak untuk setiap yang daripada kami Bapak, anak-anak yang dapat datang hari ini Bapak. Berkati setiap kami Bapak, berkati orang tua kami, diri kami sendiri, dengan sekolah kami juga. Berkati juga teman-teman sepergaulan kami Bapak. Dan berkati Bapak untuk teman-teman kami yang belum bisa datang Bapak, dimanapun mereka berada Bapak. Berkati Bapak, lindungi selalu mereka Bapak dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu hari ini. Yuk adik-adik kita angkat tangan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan hikmat, dengan kepintaran, dengan damai sejahtera, kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang hingga Maranatha, hingga Tuhan Yesus datang. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dari pasukan Kristus 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat
berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan ya, aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia.